Halo sobat, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan memberikan tayangan tentang kisah asal mula babi ngepet, yang sampai saat ini masih menyimpan penuh misteri, dan belum tahu kebenarannya. Mitos babi ngepet sendiri sudah lama diadopsi oleh masyarakat Indonesia, terutama di kalangan suku Sunda dan Jawa. Babi ngepet adalah bagian dari pesugihan yang digunakan orang untuk memperkaya diri. Sejak zaman penjajahan Belanda, praktik dan cerita tentang babi ngepet ini sudah ada. Pesugihan diartikan sebagai praktik ilmu yang dilakukan di tempat-tempat tertentu, suatu sarana esoterik untuk menjadi kaya. Tempat-tempat tertentu itu memberikan ruang untuk berhubungan dengan makhluk halus, yang mampu mengubah menjadi binatang. Makhluk itu menjamin bagi mereka yang telah mengikat kontrak, akan memperoleh imbalan kekayaan. Logika dari kontrak tersebut adalah pada suatu imbalan jasa, yang pada hakikatnya orang-orang tersebut menggadaikan jiwanya. Tak heran, posisi pesugihan dalam alam kultur Jawa dipandang negatif, bahkan dianggap residu bagi konstruksi kebudayaan Jawa yang dipersepsi adiluhung. Meskipun religi orang Jawa mempercayai kekuatan alam di luar diri manusia, termasuk makhluk halus dan roh. Cerita pesugihan di beberapa tempat selalu dikaitkan dengan hewan luar biasa, karena dalam ilmu pesugihan selalu mengadopsi kekuatan hewan. Hewan itu sebagai manifestasi, tapi yang sebenarnya pesugihan itu hubungan antara manusia dan setan, tapi diwujudkan dalam babi ngepet atau ular. Dalam cara kerja pesugihan babi ngepet, orang yang menggunakannya dianggap minimal berjumlah 2 orang. Satu bertugas menjaga lilin, dan yang satunya berperan sebagai babi ngepet, untuk mencari hingga mencuri harta sebuah keluarga atau tempat yang penuh dengan uang hingga perhiasan. Konon katanya, seseorang yang berubah menjadi siluman babi biasanya menggunakan kain hitam untuk mengubah dirinya. Kain itu disebut telah berisi mantra pesugihan untuk merubah wujud menjadi seekor babi. Kemudian, setelah menemukan target, babi ngepet tersebut akan mengelilingi rumah korban. Selain itu, ritual menggesekkan badan ke tembok rumah juga dianggap merupakan hal yang harus dilakukan, untuk mengambil uang hingga harta dari tempat itu. Perlu diketahui, praktik pesugihan babi ngepet minimal berjumlah 2 orang. Seorang yang menjaga lilin dianggap merupakan kunci agar rekannya yang berubah menjadi babi ngepet selamat dari kejaran warga, jika kepergok melakukan hal tersebut. Api lilin juga akan bergoyang untuk menandakan rekan dalam bahaya. Di saat itulah, penjaga lilin akan bertindak untuk mematikan api lilin. Hal itu juga disebut-sebut akan membuat rekan yang berubah jadi babi ngepet kembali menjadi manusia. Kendati demikian, pesugihan babi ngepet ini konon katanya meminta tumbal. Biasanya, dalam kisah di Jawa Timur dikabarkan akan menumbalkan anak, atau anggota keluarga lainnya, yang menjadi syarat kepada siluman babi. Tidak hanya itu, ada juga mitos yang beredar bahwa seseorang yang melakukan perjanjian harus memakan kotoran babi, untuk mengubah diri menjadi hewan tersebut. Disebutkan juga, kepercayaan ini dulunya terjadi di daerah Malang, tepatnya di Gunung Kawi. Nah, itulah sekilas tentang mitos asal mula pesugihan babi ngepet. Sepatutnya kita bisa menyadari bahwa jika kita ingin hidup berkecukupan, kerja keras merupakan modal yang paling utama. Mengandalkan pesugihan sama halnya dengan menukar masa depan kita di alam akhirat dengan neraka sepenuhnya. Semoga mencerahkan. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus channel Arga Zakaria Dongeng Legenda. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.